Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus mengucap syukur buat semua kemurahan dan kebaikan hati-Mu, sehingga di dalam setiap kesempatan kami masih boleh beribadah kepadamu di hari Minggu ini Tuhan. Mari Engkau tutup bungkus kami semua dimanapun kami berada. Pagi hari kami dapat masukkan perang malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diberlakukan dalam segenap kehidupan kami. Kuasa masalah sakit, penyakit, bahkan kekuatan COVID-19 Tuhan di udara yang tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami. Kami berdoa setiap kuasa manifestasi yang menguasai atmosfer bangsa kami, menguasai atmosfer Bapa daerah di mana kami berada, bahkan menguasai atmosfer di mana kami berdiri hari-hari ini. Kami berdoa kuasanya Tuhan Yesus kami ikat patahkan hancurkan di dalam nama Yesus sudah berkuasa. Kami lepaskan kuasa-Mu Tuhan. Otoritas memimpin dan menyertai kami semua di dalam beribadah. Karena pertolongan yang berasal daripada-Mu selalu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan kami untuk bersyukur hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
terus memberkati kami Tuhan. Kekuatan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun kekuatan dapat menandingi Engkau. Dan Engkau memberkati Tuhan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ketika meninggikan nama Tuhan, kekuatan yang ajaib menghampiri daerah-daerah di Indonesia. Untuk daerah-daerah di Indonesia terus diberkati dan dilawat kasih Allah. Terima kasih Bapa. Kekuatan-Mu mengalir menguasai setiap pribadi kami pagi hari ini, siang hari ini, bahkan Tuhan malam hari ini. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, mereka yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Karena di dalam Tuhan saja kami senantiasa mengalami kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Untuk kami selalu Bapa berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Teruslah menguasai segenap hati pikiran kami, agar damai sejahtera Allah membuat kami berkinang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Kemuliaan yang disaksikan, kebesaran yang diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, segala kuasa dan kuasa, seluruh sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Anakku dahsyat berkuasa. Seluruh sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kemuliaan yang disaksikan, kebesaran yang diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, segala dahsyat dan kuasa, seluruh sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Anakku dahsyat berkuasa. 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 Seluruh sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita diberkati hari ini. Amin. Mari satukan hati kita berdoa. Sebab Engkaulah Allah yang senantiasa memberkati jalan hidup kami. Engkau yang senantiasa memperhatikan setiap keadaan kami. Engkau mengubah setiap keadaan kami untuk menjadi kebaikan. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu senantiasa menyala-nyala dalam hati kami, sehingga setiap pribadi kami mengalami kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Lawat kami terus Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekalipun kau jauh dariku, selalu jaga hidupku. Hendak sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tangan-Mu. Yesusku, ku percaya. Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah yang melimpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami akan merenungkan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu menguatkan setiap kami. Firman-Mu meneguhkan setiap kami. Firman-Mu membuat kami kokoh berdiri Tuhan di dalam iman, sehingga kami dapat bertumbuh ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Amin. Judul renungan kita pada saat ini, memiliki hati sekeras batu intan. Saudara, intan adalah sebuah mineral yang berasal dari substansi karbon yang mengalami tekanan dan panas yang sangat tinggi pada kerak bumi. Dan batu intan terbentuk ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Intan memiliki tingkat kekerasan yang paling tinggi, sehingga ada batu-batu yang keras harus dipotong dengan intan. Nah, Alkitab berkata, saudara, bahwa Tuhan akan meneguhkan hati Yehezkiel seperti batu intan. Tuhan akan membajakan hati Yehezkiel. Bukan berarti kita memiliki hati yang keras dalam tanda petik, hati yang tidak mau dengar-dengaran. Tetapi Yehezkiel mendapatkan tugas dari Tuhan yang sangat tidak mudah, di mana Yehezkiel harus menyampaikan firman Tuhan bukan kepada orang-orang asing, bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Yehezkiel mendapatkan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel, yang notabene orang-orang Israel sudah mengetahui firman Tuhan, tetapi mereka keras kepala. Sehingga Tuhan memperlengkapi Yehezkiel dengan hati yang keras seperti batu intan, agar Yehezkiel tidak menjadi takut, agar Yehezkiel tidak menjadi gentar menghadapi mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di hari-hari ini Alkitab berkata, hari-hari terakhir adalah masa yang sukar, di mana banyak orang hanya mementingkan diri sendiri, tidak tahu terima kasih, mereka tidak taat atau tidak peduli kepada agama. Dan disinilah letak orang-orang percaya untuk memiliki hati sekeras batu intan. Mengapa kita harus memiliki hati sekeras batu intan? Yang pertama, saudara, di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan, selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Ayat yang pertama dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah,
berbicaralah kepada kaum Israel, maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan mengeraskan hati Yeskiel seperti batu intan. Dan Tuhan memerintahkan agar Yeskiel membuka telinganya, agar Yeskiel membuka mulutnya untuk gulungan kitab yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan rindu di hari-hari ini kita tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya melihat juga di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat yang ke-9 dikatakan, saudara, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa sakit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Di sini dikatakan, saudara, bahwa firman Tuhan itu manis seperti madu di mulut, tetapi terasa pahit di perut. Artinya apa, saudara? Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, sepertinya firman Tuhan itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mudah kita ucapkan. Tetapi ketika kita cerna dalam kehidupan kita, di dalam pencernaan kehidupan kita, maka firman itu tidaklah mudah. Firman itu terasa pahit, saudara. Seperti contoh saya berikan sebuah firman yang sederhana. Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara engkau. Bagaimana kita mau menyerahkan kekhawatiran kita jika kadang-kadang dalam kehidupan kita harus menghadapi tekanan-tekanan, kita harus menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Mungkin kita akan dengan mudah berkata, Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu karena Engkau yang memelihara aku. Tetapi pada kenyataannya kita masih menghadapi tekanan yang berat. Atau mungkin firman Tuhan berkata, dan dengan bilur-bilurmu semua sakit penyakitku sudah sembuh. Mungkin kita mudah menyatakan, oh, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Tetapi pada kenyataannya kita masih mengalami sakit penyakit dan kita berjuang melawan penyakit itu, saudara. Sehingga ada banyak orang pada akhirnya menjadi lemah, banyak orang pada akhirnya menjadi gentar, banyak orang akhirnya menjadi bimbang dan takut. Maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan hati sekeras batu intan, agar kita tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Manis di mulut dan pahit di dalam perut. Firman itu akan menguatkan kita, saudara. Seperti sebuah jamu. Jamu itu sungguh pahit, tetapi justru jamu itu dapat menyehatkan tubuh. Berbeda dengan makanan-makanan yang manis, justru seringkali mendatangkan penyakit dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah engkau percaya kepada kebenaran firman Tuhan, sekalipun engkau mengalami situasi yang sulit saat ini. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan memberikan kepada kita hati sekeras batu intan? Kita baca firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka.
Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi sebuah tantangan ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Kristen yang notabene mereka lahir sudah menjadi Kristen, bertumbuh di gereja, tetapi tidak hidup di dalam pertobatan, atau yang saya sebut sebagai Kristen agamawi. Sungguh berat ketika kita harus menyampaikan kabar pertobatan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Alkitab berkata di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saya sendiri menghadapi situasi seperti ini. Mudah ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang asing, orang-orang yang tidak kita kenal. Tetapi ketika kepada keluarga kita sendiri, kita tetap dianggap, kamu anakku, kamu adikku, kamu saudaraku. Seperti Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan di Nazaret, di mana Nazaret tempat dia bertumbuh. Orang-orang di situ menolak. Bahkan saudara-saudara Yesus sendiri menganggap Yesus sebagai seorang yang kurang waras. Demikian juga Yeskiel menghadapi problem yang sama. Sehingga ada banyak orang pada akhirnya mereka menjadi takut, menjadi gentar, menjadi kecut. Bahkan akhirnya menyerah dan tidak mau menyampaikan firman Tuhan kepada keluarganya. Karena mereka tidak dihormati dan tidak dipandang. Apa yang diucapkan hanya seperti angin lalu, saudara. Tetapi ini menjadi tugas saudara dan saya untuk tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang terdekat saudara, kepada orang-orang yang saudara kasihi, walaupun saat ini engkau ditolak. Alkitab berkata di dalam Yeskiel pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-18 dan 19. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Menjadi sebuah tanggung jawab kita, saudara. Ketika kita tahu ada seseorang berbuat salah, kita tidak menegur, maka beban itu menjadi beban kita. Tetapi ketika kita sudah menegurnya dan dia tidak mau berbalik dari jalan yang jahat, maka dia akan mati dalam kejahatannya, tetapi kita menyelamatkan nyawa kita. Tetapi alangkah indahnya ketika kita tidak jemu-jemu untuk terus menyampaikan firman Tuhan, dan pada akhirnya orang itu diselamatkan. Menjadi satu perhiasan yang indah dalam mahkota saudara. Alkitab berkata di dalam Yeskiel pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan, mari pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam setiap hati orang-orang yang mendengar firman Tuhan yang saudara ucapkan. Jadi yang kedua, mengapa Tuhan
menguatkan kita. Kita diberi hati sekeras batu intan, agar kita dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak mundur ketika kita menghadapi penolakan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, mengapa Tuhan menguatkan hati kita seperti batu intan? Di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat ke-14. Maka roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar. Tak kala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain. Dan di samping itu suatu gemertak dari roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yehezkiel tidaklah mudah. Apa yang saudara kerjakan untuk orang-orang yang saudara kasihi tidaklah mudah. Ketika saudara menghadapi orang yang berkepala batu, ketika saudara menghadapi para pemberontak, ketika saudara menghadapi orang-orang Kristen agamawi, ketika saudara menghadapi keluarga-keluarga saudara yang memandang rendah engkau. Tetapi saudara, Tuhan mau kita tetap taat di hari-hari terakhir sebagai tawanan roh. Seperti Yehezkiel, dia harus mengikuti kekuasaan Tuhan yang memaksa dia. Hidup kita sudah ditebus, saudara. Hidupku bukanlah aku lagi. Hidupku untuk Kristus, dan mati adalah keuntungan. Di hari-hari di mana orang sudah kehilangan kasih mula-mula, di hari-hari di mana orang sudah tidak peduli kepada agama, di hari-hari di mana banyak orang sudah menjadi egosentris, tidak peduli kepada orang lain, Tuhan menginginkan kita untuk terus melakukan amanat agung. Seperti yang Paulus katakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Biarlah setiap kita hidup di dalam ketundukan atas kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang terus menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung di hari-hari terakhir ini, sehingga Tuhan mendapatin kita sebagai hamba-hambanya yang setia. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, saudara. Kemanakah aku dapat pergi? Sebagai tawanan roh, ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Bahkan kita harus mematikan kedagingan kita, kenyamanan kita, untuk memperingatkan orang-orang lain agar mereka tidak binasa. Mungkin engkau hari-hari ini merasa lelah. Mungkin engkau hari-hari ini merasa putus asa. Janganlah berhenti. Kita masih maju terus. Kita maju terus. Kita tuai, saudara. Amanat agung harus diselesaikan dan dituntaskan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku
Kita siapkan hati kita, saudara, untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian, iman yang mengalahkan dunia. Aku tolak setiap kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan. Aku tolak kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan
untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas kehidupanku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti, aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita, saudara. Hidupku ada di tanganmu, tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku, Yesus kan Bapa yang setia. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Jika Engkau mengutus kami, maka Engkau akan memperlengkapi kami. Maka hamba-Mu berdoa, Tuhan, biarlah Engkau menjadikan setiap hati jemaat-jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, hati sekeras batu intan untuk menghadapi para pengejek-pengejek, pengolok-olok, untuk menghadapi para pemberontak, untuk menghadapi orang-orang Kristen agamawi, orang-orang yang menolak kebenaran firman-Mu. Berikan hati yang keras seperti batu intan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan, sehingga semakin banyak orang mengalami kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpantin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Engkau bersama anak cucumu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah segala berkat Allah, Abraham, Sarah, Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hatimu ada, hati
Yesus memberkati.